Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita di sore hari ini. Sudah dijelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan keimanan terhadap hari akhir. Di antaranya adalah adanya fitnah kubur dan nikmat kubur. Kemudian Syekh mengutip bahwasanya di akhirat nanti matahari didekatkan di atas kepala dan sangat dekat dengan manusia, dan ketika itu manusia ada yang mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan selain naungannya, dan itu ada 7 golongan yang sudah disampaikan. Yang pertama, imam yang adil. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam kepemudaannya dalam rangka mentaati Allah. Kemudian seorang laki-laki yang hatinya terpaut atau terikat rindu dengan masjid. Kemudian 2 orang yang saling cinta dan kasih karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul dan berpisah karena Allah. Kemudian seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki jabatan, kedudukan serta kecantikan, akan tetapi dia menolak dengan sebab takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian ia menyembunyikannya yang dengan sedekahnya tersebut sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yakni seseorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di kesunyian, di kesendirian atau di waktu malam. Kemudian kedua matanya mengeluarkan atau mengalirkan air mata karena yakni mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 7 golongan tersebut adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita termasuk salah satu di antara 7 golongan tersebut. Berikutnya jemaah sekalian, kita akan membacakan hadis yang ke-61. Ats-tsani an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadits hasan. Jemaah kaum muslimin, hadis ini sebagaimana tadi dibacakan bahwasanya dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal yang semoga Allah meridhoinya. Kemudian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsu ma kunta, di mana saja kalian berada. Kata Nabi,
bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan sertakanlah atau ikutkanlah, susullah keburukan itu dengan kebaikan. Perbuatan buruk yang sudah kita lakukan hendaklah diikuti dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena kata Nabi, tamhuha, perbuatan baik yang seseorang lakukan itu dapat menghapus keburukan yang telah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah kata Nabi berakhlak, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umatnya, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang wasiat takwa adalah wasiat Allah kepada para rasulnya. Wasiat takwa adalah wasiat para rasul, para nabi kepada umatnya. Bahkan wasiat takwa adalah wasiat yang terus disampaikan oleh para khatib dalam khutbah Jumatnya. Khatib senantiasa menyampaikan takwa, wasiat takwa kepada jamaahnya. Ini menunjukkan bahwa takwa merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yang sehingga hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Karena surga yang telah Allah ciptakan dengan jumlah 100 tingkatan, yang satu tingkatan seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata Allah, wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya, yakni Allah akan mengeluarkan dari setiap kesusahannya. Yaj'al lahu min kulli dhaiqin makhraja, atau wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan untuk orang tersebut makhraja, dari setiap, yakni kesulitan, jalan keluar. Jalan keluar dari setiap kesulitan. Kemudian asyarh, hadzal hadis min ahaditsil arba'in an-nawawiyah. Hadis ini, kata Syekh muallif yang mensyarah, hadis ini termasuk dari 40 hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in an-Nawawiyah. Al-Arba'in an-Nawawiyah, yakni Arba'in Nawawi atau Arba'un Nawawi, yang jumlah hadisnya 40 lebih sedikit, ya, 42 kalau tidak salah. Lil muallif rahimahullah, fa fiha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsa bi thalathi wasaya 'azimah. Dan dalam hadis ini, di dalam hadis ini yang tadi dibacakan adalah di dalamnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat dengan 3 wasiat yang agung. Yang ini perlu kita perhatikan, 3 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana jika kita menjalankannya maka kita termasuk orang yang berbahagia dan sukses. Yang pertama, al-wasiyatul ula. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa taqwallah, dan bertakwa kepada Allah itu adalah ya ijtinabul maharimi. Ijtinabul maharimi wa fi'lul awamiri. Yang dimaksud dengan takwa kepada Allah adalah ketika seseorang menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi hiya at-taqwa. Ini adalah yang dimaksud dengan takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah
atau menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sehingga yang namanya takwa itu adalah kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah ya di atas cahaya dari Allah. Maksudnya berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang dia menjalankan apa yang diperintahkan, ya, sebagaimana Allah berfirman kepada nabinya, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa nabinya suruh diperintahkan oleh Allah, fastaqim, fastaqim kama umirta. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain berfirman kepada nabinya, fastaqim, maka hendaklah kamu istiqomah. Kama umirta, sebagaimana kamu telah diperintah. Maka istiqomah itu ketika seseorang menjalankan sesuatu yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Maka baik nabi maupun orang-orang yang bertaubat bersama Nabi Muhammad, hendaklah dia istiqomah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam syariatnya. Maka tidak disebut istiqomah kalau seseorang menjalankan suatu acara upacara ibadah tapi tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, ya, ala nurin minallah, di atas petunjuk dari Allah. Apa yang dilarang oleh Allah dalam kitabnya atau dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita meninggalkannya, maka itu artinya makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Antaf'ala ma amarakallahu bih, yakni engkau melakukan atau menjalankan ma amarakallahu bih, apa saja yang telah Allah perintahkan kepadamu dengan perintah tersebut. Ikhlasan lillah, seraya ikhlas. Orang yang bertakwa yang pertama menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah, kemudian ikhlasan lillah, seraya diiringi oleh keikhlasan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menjalankan perintah dari orang lain niatnya, bukan karena ingin dipuji dan disebut-sebut kemuliaannya, akan tetapi ketika seseorang dia menjalankan perintah Allah, ikhlas. Ikhlas itu bersih, murni karena Allah Subhanahu wa taala, wattiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita salat, beribadah kepada Allah? Maka itu karena ikhlas, perintah dari Allah bahwa salat adalah perkara yang besar dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikhlas melakukannya. Kemudian wattiba'an li Rasulillah, dan dalam rangka mengikuti Rasul. Bagaimana salat? Manusia tidak bisa melaksanakan salat dengan benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kecuali mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara salat, dalam perkara ibadah salat sunnah, dalam perkara puasa, dalam perkara ibadah haji, dalam perkara umrah, dalam perkara membayar zakat, semua apa? Wattiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam rangka ittiba kepada Nabi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta turuka ma nahallah. Dan takwa itu adalah engkau meninggalkan ma nahallahu anhu,
apa saja yang Allah larang terhadap perkara tersebut. Kalau Allah melarangnya maka kita meninggalkannya. Allah melarang berjudi maka kita meninggalkannya. Allah melarang kita mabuk-mabukan maka kita meninggalkannya. Allah melarang kita makan riba maka kita meninggalkannya. Allah melarang kita berdusta maka kita meninggalkannya. Allah melarang kita ghibah, mengadu domba, namimah maka kita meninggalkannya. Allah melarang kita bermuamalah dengan riba, maka kita pun meninggalkannya. Karena itu larangan Allah, imtithalan dalam rangka yakni melaksanakan linahyillahi azza wa jal terhadap larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka yakni melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita meninggalkannya tersebut karena hal-hal tersebut memang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan seseorang yang dia meninggalkan riba karena bangkrut, kemudian meninggalkannya. Berbeda dengan seseorang ketika tidak lagi berjudi karena tidak punya modal. Berbeda ketika seseorang meninggalkan yakni merampok dan mencuri karena takut dipenjara. Maka hal-hal yang tadi ditinggalkan bukan karena Allah, bukan namanya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia meninggalkannya dengan sebab urusan dunia. Dengan sebab urusan dunia. Misalu contohnya, taqumu bima aujaballahu alaika fi a'zami arkanil Islam ba'da syahadatain wa hiya as-shalah. Contohnya ketika seseorang melakukan apa yang Allah wajibkan kepadanya di antara rukun Islam yang paling agung setelah syahadat adalah wahya as-shalah. Misalnya perkara salat, ini contohnya. Ya, seseorang yakni menegakkan apa yang Allah wajibkan dari rukun Islam yang paling agung setelah dua syahadat adalah salat. Fatati biha kamilah. Maka orang ini dia melaksanakan salat dengan sempurna, bisyurutiha, syarat-syarat salatnya dia penuhi, warkaniha, rukun-rukun salatnya dia penuhi, wawajibatiha, dan kewajiban-kewajiban salatnya dia penuhi. Kemudian dia watakammalah menyempurnakannya dengan bil mukammilat, dengan kesempurnaan salat. Sempurna. Ya. Dia menunaikannya. Ini contohnya. Ya. Faman akhalla bi syai'in min syurutis shalah, maka kata Syekh barang siapa yang kurang atau cedera atau rusak dari salah satu dari syarat-syarat salat, misalnya syarat salat itu apa? Misalnya dia tidak terpenuhi bersucinya, dia mempunyai hadas, dia kentut misalnya. Dia kentut salah satu dari syarat salat misalnya, ya. Wajibatu atau yang memiliki kewajiban salat, fa innahu lam yattaqillah, maka orang ini tidak bisa dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal naqasa min taqwahu, bahkan dia kurang dari ketakwaannya kepada Allah. Ma naqasa minal ma'mur, apa-apa yang dia telah kurang dari apa yang telah diperintahkan. Fi zakah, misalnya dalam perkara zakat. Taqwallahu fiha an tuhsa jami'a amwalik. Orang yang bertakwa kepada Allah dalam perkara zakat adalah ketika seseorang itu dia menghitung seluruh hartanya, seluruh harta yang diwajibkan zakat, ya, yang diwajibkan zakat, kemudian dikeluarkan zakatnya, wa takhruju zakatika atau zakataka, dan engkau mengeluarkan zakatnya thayyiban biha, dengan baik, ya, dengan ikhlas, ya, ridho, ya, bukan karena bakhil, bukan karena bakhil atau karena takut miskin atau fakir atau tidak melambat-lambatkannya, ya, itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Faman lam yaf'al fa innahu lam yattaqillah. Tapi kalau dia tidak melakukan hal tadi, ya, harta yang dia wajib zakati kemudian dia tidak menghitung semuanya, hanya sebagiannya saja misalnya, atau dia mengeluarkan zakat itu karena terpaksa, ya bakhil, maka tidak demikian. Faman lam yaf'al, kalau dia tidak melakukan yang tadi disebutkan di awal, fa innahu lam yattaqillah, maka dia tidak disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fisyam, dalam hal berpuasa, bertakwa kepada Allah dalam hal berpuasa. Ta'ti bisawm, seseorang atau kita melaksanakan puasa, kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintah oleh Allah, yakni apa? Mujtaniban fihi, seseorang yang sedang berpuasa itu dia menjauhi pada perkara puasanya Allah, yakni senda gurau, main-main yang sia-sia, warafath, ucapan kotor, ucapan jorok, wasakhab, berteriak-teriak dengan marah, wal ghibah, juga menjauhi ghibah, wan namimah, menjauhi namimah. Ketika sedang berpuasa, ghibah dia jauhi, menceritakan, memberitakan dan menceritakan keburukan-keburukan orang lain, ya, kemudian mengadu domba antar satu dan yang lainnya dia jauhi, wa ghairi dzalik, dan yang selain daripada itu, mimma yanqusus shaum, dari apa-apa atau perkara-perkara yang membuat puasa itu berkurang nilainya, bahkan wa yazilu ruhus shaum, bahkan membuat ruh dari puasa itu hilang, ya, wa ma'nahul al-haqiqi, dan makna puasa yang hakiki, wa huwa shaumu amma haramallahu azza wajal, dan dia berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjauhi hal-hal yang tadi. Menjauhi hal-hal yang tadi. Wa hakadha baqiyatul wajibat, dan demikian jemaah sekalian kewajiban-kewajiban yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala, taqumu biha, hendaknya kita menunaikannya kewajiban tersebut ta'atan lillah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imtithalan lil amrihi, dan dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasan lahu, dan seraya kita ikhlas dalam menjalankannya karena Allah, wa tiba'an rasulihi, juga karena mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hal kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fil manhiyat, demikian pula ketika kita meninggalkan hal-hal yang dilarang. Dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tatruku ma nahalu anhu imtitsalan linahyillah. Seseorang atau kamu meninggalkan apa yang telah Allah larang dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, imtitsalan linahyillah, dalam rangka menjalankan apa yang telah dilarang oleh Allah, menunaikan apa yang telah dilarang, maksudnya meninggalkan dalam rangka membuktikan, ya, bahwa kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu nahaka, di mana Allah telah melarangmu untuk berbuat hal tersebut, fantahi, maka hendaklah berhenti. Kalau yang dilarang hendaklah berhenti dalam rangka menunaikan larangan Allah, bukan menjalankan, ya, dalam rangka menunaikan larangan. Larangan itu kita bukan mengerjakannya, maksudnya dalam rangka menunaikan perintah Allah, bahwa kita dilarang untuk melakukan larangan.
Itu yang pertama kan. Yang pertama bertakwa kepada Allah. Jadi tadi sudah jelas takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah berdasarkan perintah dari Allah. Diiringi ikhlas karena Allah. Demikian pula kalau kita meninggalkan larangan juga dalam rangka melaksanakan apa yang telah dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Kita meninggalkannya. Al-wasiyatu tsaniyah. Dalam hadis tadi Nabi berwasiat dengan wasiat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaklah yakni mengikuti keburukan dengan kebaikan. Karena setiap orang, sekalipun kita berusaha untuk senantiasa menjadi baik, menjadi benar terus, tapi namanya manusia, ada lalainya, ada ketergelincirannya. Apalagi tingkatan kita sering melakukan suatu kesalahan, maka disinilah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wasiat Nabi ini sifatnya menyeluruh. Apa kata Nabi? Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kalau kita melaksanakan perbuatan buruk, entah disengaja atau kelalaian atau karena mengikuti emosi kita, maka hendaklah kita tutup dengan kebaikan. Kita ikuti dengan kebaikan. Karena kebaikan itu, kata Nabi, tamhuha, akan menghapus kesalahan tersebut. Kesalahan yang seseorang lakukan, kemudian kita bertaubat, kemudian kita menyesali, kemudian kita menunaikan perbuatan yang baik, maka dengan demikian kesalahan itu akan tamhuha, dihapus dengan kebaikan. Ai idza amilta sayyi'atan, yakni apabila engkau melakukan satu keburukan, satu kesalahan, fa'atba'aha, lalu ia mengikutinya, mengiringinya setelah itu, bihasanatin, dengan satu kebaikan, fa innal hasanati, maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut yudhibnas sayyi'at, akan menghilangkan atau menghapus keburukan-keburukan yang dilakukan. Wa minal hasanati ba'da sayyi'at, dan di antara kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang setelah seseorang itu melakukan keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan, antatuba ilallah, yaitu bertaubat kepada Allah. Ya, minas sayyi'at, dari keburukan-keburukan tersebut. Ya, di antara kebaikan-kebaikan yang dilakukan setelah melakukan keburukan itu, engkau bertaubat kepada Allah, berhenti melakukan keburukan tersebut, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taubata min afdhalil hasanat, karena taubat itu termasuk kebaikan-kebaikan yang paling utama, yang paling afdal, yang paling utama adalah bertaubat kepada Allah. Ya, benar. Siapapun yang bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Siapapun yang bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan benar taubatnya memenuhi kriteria syaratnya, maka Allah akan ampuni kesalahan orang tersebut. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, tawwab, sering bertaubat, banyak bertaubat kepada Allah, Allah suka. Artinya bahwa tidak ada manusia yang sempurna, bersih, tidak ada celah dan kesalahan. Dan Allah tidaklah menciptakan kita supaya seperti itu. Akan tetapi Allah hendak memberikan kebaikan rahmatnya kepada kita semua dengan cara bertaubat kepadanya ketika kita melakukan kesalahan dan dosa. Dan karena manusia tidak sempurna, bahkan kata Nabi, kullu bani Adam khata'un,
setiap anak cucu Adam itu sering melakukan kesalahan atau banyak kesalahannya. Ya kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ini at-tawwabun. Dan kata Nabi, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan tersebut adalah at-tawwabun. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata Nabi, ya ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Kemudian Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang yang beruntung, yang mendapatkan kemenangan. Maka di sini seseorang itu bukan karena seseorang itu dia dituntut untuk menjadi orang yang benar-benar tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang adalah ketika melakukan kesalahan, dia bertaubat. Ada taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujungnya itu taubat. Karena kata Nabi, innamal a'mal atau a'malu bi khawatimiha. Amaliyah yang dilakukan oleh seseorang itu bagaimana dia beramal ketika akhir-akhir hayatnya, ketika menutup amal perbuatannya di dunia ini. Wa kadzalika al-a'malus shalihah. Demikian pula amal-amal yang saleh. Tukaffirus sayyi'at. Perbuatan amal yang saleh itu akan menutupi dan menghapus kesalahan-kesalahan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau yang tadi itu kan bertaubat, beristighfar, ya menyesali, memohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi perbuatannya. Ya. Kalau yang ini demikian pula amal ibadah yang seseorang lakukan itu dapat menghapus kesalahan. Seperti sabda Nabi, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan salat Jumat yang satu ke Jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhana, puasa Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, kafaratun lima bainahunna. Maka amaliyah tadi bisa menghapus kesalahan di antara waktu keduanya. Ada yang sifatnya harian, ya, Allah menghapus kesalahan kita. Seseorang itu ada yang bersifat harian, apa? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu antara satu dengan yang lainnya menjadi penghapus di antara keduanya. Asar dengan maghrib, maka menjadi penghapus di antara perbuatan di waktu asar dan maghrib. Dan seterusnya. Ada yang bersifat mingguan, wal jumu'atu ilal jumu'ati. Allah menghapus kesalahan manusia ketika dia melaksanakan sholat Jumat. Jumat yang satu dan Jumat yang lainnya Allah hapus dalam sepekan di antara waktu keduanya. Kemudian ada yang sifatnya tahunan, wa ramadhanu ila ramadhana. Ketika seseorang dia berpuasa Ramadan, maka kesalahan di antara Ramadan tersebut akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majtanabatil kabair, selama dia menjauhi dosa besar. Selama dia menjauhi dosa besar. Artinya kalau dosa besar maka tidak cukup dengan melakukan perintah ibadah yang tadi, kecuali dosa-dosa besar itu kalau pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dosa besar harus bertobat. Sebab kalau dia melakukan amaliyah tadi tapi dosa besar terus dia lakukan, maka dia tidak diampuni atau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dihapus kesalahannya. Demikian pula waqala dalam sabdanya yang lain, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma.
amaliyah umroh, ibadah umroh yang satu kepada ibadah umroh yang lainnya, itu menjadi kafarah, menjadi penebus dosa, penghapus kesalahan lima bainahuma, terhadap yakni di antara keduanya, yakni umroh ya menuju ke umroh berikutnya. Fal hasanatu yudhibnas sayyiat, maka kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Yang ketiga, yang terakhir ya, al wasiyatu tsalitsah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wasiat beliau kepada kita, kepada manusia adalah hendaklah kita bergaul, mempergauli manusia, berakhlak dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jemaah sekalian, al wasiyatanil aulayan, dua wasiat yang pertama fi muamalatil khaliq, yakni berisi tentang bagaimana manusia muamalah dengan Allah, yakni bertakwa kepada Allah. Adapun wasalisah yang ketiga ini fi muamalatil khalq, yakni berwasiat untuk bermuamalah di antara sesama makhluk. Adapun di mana engkau bermuamalah dengan makhluk dengan akhlak yang baik, misalnya kita memuji seseorang, memuji, tidak mencela maksudnya. Ini akhlak yang baik, tidak mencela. Ya, tidak menghibah, atau wadzalika bi talaqatil wajhi, atau kita bermuamalah ketika bertemu dengan seseorang itu dengan wajah yang berseri-seri, tidak cemberut misalnya. Kemudian wasidqul qaul, bermuamalah, berakhlak dengan manusia ketika bertemu, ketika berucap dengan ucapan yang jujur, tidak berdusta, ya tidak berucap dengan ucapan yang dusta ataupun bohong atau menipu, atau ketika berkata dengan ucapan yang baik, wa ghairu dzalik, dan yang selain dari itu minal akhlaqil hasanah, dari akhlak-akhlak yang baik. Maka ini bentuk dari muamalah dengan manusia. Waqad ja'atin nususul katsirah, telah datang nas-nas yang banyak fi fadlil khalqil hasan, tentang keutamaan akhlak yang baik. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu justru orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Jadi orang mukmin ya yang paling baik, yang sempurna keimanannya itu yang ditunjukkan oleh akhlaknya yang baik, tentu setelah akidah tauhidnya benar dan lurus. Dan Nabi mengkabarkan bahwasanya orang yang paling utama, manusia yang paling utama dengan akhlak tersebut adalah Nabi SAW. Bahkan orang yang paling pilihan bagi Nabi SAW dan paling dekat dari mereka kepada Nabi SAW, kedudukannya nanti pada hari kiamat adalah ahasinuhum akhlaqo, yakni mereka yang baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Maka mereka akan dekat kedudukannya pada hari kiamat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, yang sehingga kita akan menjadi orang yang berbahagia, mendapatkan keberuntungan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.